sekolah atau mau kondangan, bibir kamu merah banget. Ya ibu kan nggak tahu anak zaman sekarang aja sih bu. Ya udah biarin suka-suka aku. Zaman ibu dulu nggak kayak gitu. Ya kan zaman ibu, zaman aku sekarang beda bu. Aku minta mau jajan aja, aku nggak mau makan di rumah. Aku mau minta 100.000. Ibu nggak ada uang 100.000. Ya udah mana adanya aja. Cuma segini udah. Kasih bu. Aku berangkat. Ya hati-hati. Mana ada? Hey guys. Temen banget lo pagi-pagi datang. Dari mana saat tahun ini, Uy? Biasa, bisa tetap ayamnya tuh. Terus ini? Masa iya, Rat? Mana cedot tuh, Cel? Cair gua. Gila lo, cair nih. Biasa lah, cewek kan main judi slot. Buset, tutar dong, weh. Lah gampang lah, ntar gue tanya cowok gua. Nomornya. Kok kalian gak masuk? Kenapa kamu nyuruh kita? Serah kita lah mau masuk apa enggak. Serah nyuruh. Kecil banget sih lo. Mantap. Mantap banget najis. Ya udah nggak apa-apa. Duluan ya. Giginya ompong menggerong rantau kutel mandem nyusap. Tuyul gundul kesana kesini ngempet kendul. Kendur wotel latih lo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring doyong. Belum selesai menapu nong cinong. Ropak Mloyo terguling ke Pengawan Solo. Tengah irama alunan nong cinong. Ropak Mloyo pulang jalannya ke Loyoran. Nur. Cewek. Pelajaran pada pagi hari ini berdoa melalui agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Ini ibu absen dulu ya. Bentar tuh.
Ayo sekarang kita mulai belajar. Dibuka LKS-nya halaman 3. Kita baca tentang keanekaragaman bangsa Indonesia. Yo, dibuka semua LKS-nya. Didengerin aja kalau gitu. Indonesia terdiri dari 17.582 pulau dengan luas keseluruhan hampir 2 juta kilometer. Tersebar di sekitar khatulistiwa pada lintang 6 derajat, lintas utara sampai 11, lintang selatan dan 95 derajat, lintang timur. Coba yang di belakang itu didengarin dulu ya. Ibu lagi ngejelasin ini loh. Terdapat gunung api sehingga membentuk lahan yang subur, udara yang sejuk dan panorama yang indah, sehingga dijuluki bangsa jiwa. Itu coba yang bertiga, kalau nggak mau ikut pelajaran ibu keluar aja. Yuk, yuk. Ya, kita lanjutkan pelajarannya ya. Mozaik budaya di hamparan khatulistiwa ini merupakan potensi besar untuk dikembangkan. Ya, Davin, coba dibaca. 1. Secara horizontal menunjukkan adanya perbedaan tetapi tidak ada tingkatan, yaitu A. Perbedaan fisik atau ras. Penduduk Indonesia terdiri dari golongan Papua Melanesoid yang berdiam di Pulau Papua, Kai, dan Aru. Mempunyai ciri fisik rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Selanjutnya, golongan Mongoloid berdiam di sebagian besar kepulauan Indonesia, khususnya di Kepulauan Sunda Besar dengan ciri-ciri rambut ikal atau lurus, muka agak bulat, kulit putih sampai sawo matang. Selain itu, terdapat golongan kulit doid dengan jumlah yang relatif sedikit, seperti orang Bubu, Sakai, Mentawai, Enggano, dan Pemuna dengan ciri-ciri fisik perawakan kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Ya, pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu karena jam ibu juga udah habis. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau begitu ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau kemana? Udah. Baru tahu Indonesia kan. Bagi dua. Buat banget anjing. Besok sekolah deh. Enggak. Lo kan kau banget kontol. Iya, coba mau isi gampang. Jelas. Malam minggu ini kan. Mau nggak lo? Di mana lah enaknya? Di halte aja. Iya, sama rame-rame ya. Aneh. Lo nanya cewek lo Ben, gue bisa Ben. Lo juga Zap. Oke. Bener ya?
Kalau cowok gue mau joki. Kalau menang kasih gue cepet ya Sob ya. Joki kamu. Enggak kawan. Motor kamu tuh. Ada yang mau ibu bicarakan? Tolong dibawa dua kursi ke depan ibu. Ibu kemarin baru dapat laporan dari wakil kesiswaan kalau di kelas ini ada yang balapan setelah pulang sekolah. Di sini ada yang mau jujur atau ibu yang panggil langsung ke depan? Siapa tuh jujur mana? Siapa? Jujur. Faiza. Gak ada yang mau jujur? Panggil aja Bu. Panggil aja Bu. Emang ada ya, Bu ya? Andi Firas sama Faisal tolong ke depan. Kenapa kalian kemarin balapan? Coba ke balapan. Kalian tahu resiko dari balapan itu apa? Untuk diri kalian sendiri, Tahu, Bu, untuk tahu. sekolah. Tahu. Kalau kalian balapan itu membawa nama sekolah. Apalagi kalau misalkan kalian nanti balapan lagi memakai seragam sekolah. Itu kalian sudah menjelek-jelekan nama sekolah kalian sendiri. Kalian mau ini sampai ke orang tua kalian? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Kalau misalkan kalian sampai diskors dari sekolah ini gimana? Mami saya Bu. Harusnya kalian kasihan sama orang tua kalian yang cari uang. Kalian pulang sekolah bukan langsung pulang malah balap-balapan. Ya gimana, nggak ada uang, Bu. Jam 8 cari duit. Kalian tahu yang mau sekolah di sini tuh banyak. Kalian masuk di sini itu memakai jalur zonasi. Itu kalian masih bisa masuk di sini. Kalau dengan cara kalian yang kayak gini, apa mungkin nilai-nilai kalian ini masuk di sini? Tidak Bu. Kalian harusnya bersyukur udah masuk di sekolah ini. Halo, assalamualaikum Bu. Ini benar orang tuanya dari Muhandi? Iya, saya dari wali kelas 10 IPS 4. Dimohon untuk hadirannya sekarang ya Bu ya. Terkait dengan anaknya Bu, ada yang perlu saya bicarakan terkait dengan anaknya. Iya Ibu. Terima kasih. Maaf Bu, tadi orang tua dari Mohan, ibunya nggak bisa datang jadi saya ingetin. Ini ada masalah apa ya Bu? Jadi gini Pak, Muhandi dan Faisal terkena balapan liar Pak. Pihak sekolah mengetahui ternyata mereka berdua melakukan balapan liar. Mereka berdua yang balapan. Iya Pak. Kamu balapan, Bu? Iya Pak. Kenapa kamu balapan? Kalau Bapak nggak ada uang, Bapak masih duit. Bapak kerja sampai capek, Nak. Kamu malah balapan. Iya Pak, maaf Pak. Mereka ini balapan liar Bu? Iya. Kurang ajar pada emang ya. Iya, Pak. Masa tahu-tahu mau. Kita ngapain kesini? Ntar ya, ambil barang dulu. Oh ya udah kalau gitu aku tunggu sini aja dulu. Ayo masuk aja dulu, nggak apa-apa. Kamu ngapain? Apa, ayo. Ya udah kamu masuk dulu aja, aku tunggu di sini. Ayo ikut aja ini, soalnya barangnya banyak ini banyak. Enggak lah, aku tunggu di sini aja. Ayo udah ikut aja. Ih,
Rati. Halo Dea. Rati, kamu di mana? Loh, kamu kenapa kok nangis? Aku takut banget. Aku mau cerita. Kamu mau cerita? Cerita aja. Tapi aku takut. Kamu kenapa? Kamu jangan bilang siapa-siapa tapi ya. Iya, ya nggak apa-apa, aku nggak bakal bilang sama siapa kok. Gue nggak tahu banget ini sekarang mau kemana. Kamu mau di rumah ke rumahku aja biar enak ceritanya. Ya udah kalau gitu aku ke rumah kamu aja ya. Yaudah kalau mau kesini aja. Tapi kamu bisa kan naik motor? Soalnya kamu masih nangis kayak gini, takutnya ntar kenapa-napa di jalan. Iya, ini OTW. Lalu Oh ya udah, hati-hati ya Dea. kalau gitu, makasih ya Rati. Assalamualaikum. Pak, kamu tau gak sih Rati, laki-laki itu bajingan banget. Siapa? Dia udah ngerusak aku. Kamu diapain sama dia, Dea? Kamu udah cerita sama aku. Dia jahat banget. Aku gak tahan dia tuh kayak yang ini kayaknya deketin juga sih. Kita ngobrol dulu ini kan Iya. Kamu diapain sama dia? Kenapa kamu bisa sama dia? aku tuh dibawain sama dia, aku diajak ke kosan dia segala macam. Ternyata dia jahat banget sama aku. Terus kamu gimana di sana nggak ada orang yang nolongin kamu? Kamu ceritain ke aku gimana? Takut banget, aku nggak berani pulang. Terus kamu di sana sama dia udah ngelakuin hal bejat itu ke kamu, Dea. Astaga, dia jahat banget. Kamu udah bilang ke orang tua kamu belum? Aku nggak berani pulang. Atau kamu bilang sama orang tua kamu dulu, kita harus laporin laki-laki bajingan itu. Kita nggak bisa diem aja. Kamu udah dirusak, Dea. Kamu nggak bisa diem aja. Kalau menurut gue ya Mbar, gue sebenarnya juga ini buat pelajaran buat gue, buat lo juga. Lo harus hati-hati sama modelan cowok-cowok kayak gini. Dan itu juga buat pelajaran buat gue. Kalau menurut gue, lo harus bilang sama orang-orang terdekat lo, terutama orang tua lo. Orang tua lo harus tahu, laki-laki itu harus dikasih pelajaran sama apa yang dia lakuin ke lo. Lo harus kasih pelajaran ke cowok itu. Lo terima dia hidup di luar sana dengan entengnya, sedangkan lo yang udah dilecehin sama dia. Lo terima digituin dia. Gue takut banget loh, gue takut terus orang tua gue marah sama gue. Kenapa orang tua lo marah sama lo? Di sini notabene lo yang dilecehin sama cowok lo. Lo harus bilang ke dia kalau lo udah nolak ke cowok itu. Terus ini gue harus pulang, terus gue ngomong sama orang tua gue gitu. Iya, lo harus ngomong sama orang tua lo, Dea. Apa lo perlu gue temenin? Kayaknya nggak usah deh. Kayaknya gue sekarang mending pulang aja, terus gue ngomong kasih sama orang tua gue. Ya lo harus berani ngomong sama orang tua lo. Ya lo makasih banget lo sama orang tua, kayak sebenarnya gue ngerasa lebih tenang sekarang. Sekarang gue harus ngelakuin apa yang gue suruh lakuin. Gue udah balik ya, gue mau ngomong sama nyokap bokap gue segala macam ya. Kayak gue harus ngurusin ini semua. Gue makasih banget sama lo, salam sama nyokap lo. Iya, baru terus semangat, baru nggak boleh diem gitu aja. Kalau tahu diri lo udah dilecehin sama orang, lo harus kuat, lo harus bilang sama orang terdekat lo. Lo berani pulang sendiri, mau gue anterin apa enggak? Nggak usah gue pulang sendiri aja. Bener. Nah, yaudah hati-hati ya Mbak. Salam sama nyokap lo ya. Iya, Makasih iya lo. pasti. Gue pulang ya. Ibu, tadi itu siapa nih? Tadi itu dia ya Bu. Dia ngapain kok buru-buru banget? Iya, tadi udah ditelepon sama mamanya, katanya dia suruh ke warung gitu, makanya dia buru-buru banget pulang. Kira ada apa-apa. Kok dia nangis-nangis sih tapi? Aku mau ceritain ini ke ibu, tapi ibu jangan bilang sama siapa-siapa dulu ya Bu. Soalnya di sini baru aku yang tahu masalahnya. Jadi tuh dia tuh habis dapat pelecehan, dilecehin sama cowoknya. Terus makanya dia tadi kesini cerita sama aku kalau misal dia habis dilecehin sama cowoknya itu. Makanya aku di sini sebenarnya juga takut. Aku juga takut sama cowok aku. Sebenarnya aku selama ini udah bohongin ibu kalau aku tuh selama ini punya pacar, dan pacar aku juga aku baru tahu kalau selama ini dia tuh main
main judi slot bu, karena aku takut dengan cerita Ambar. Aku takut cowok aku juga ngelakuin hal yang sama kayak cowoknya Ambar. Aku juga sebenarnya di sini takut bu, aku takut cowok aku juga ngelakuin hal yang sama yang kayak pacarnya Dea. Di sini dia cerita sama aku juga takut dengerin cerita dia. Sebenarnya aku kasihan bu sama dia, tapi aku nggak tahu bisa bantu apa sama dia. Kamu nggak cerita sama ibu? Gak minta maaf ya bu, kalau aku baru cerita ke ibu kalau aku selama ini bohong sama ibu, padahal aku tuh selama ini punya pacar. Aku juga di sini baru sadar gara-gara cerita Ambar kalau semisal aku harus jangan kata ibu supaya nggak ngelawan sama ibu buat pacaran. Tadi dia nggak cerita juga sama ibu, kan bisa ibu bisa saran. Iya bu, soalnya tadi tuh Ambar takut kalau cerita selain sama aku, makanya dia masih ngomongnya sama aku dulu, dia nggak berani ngomong sama ibu. Ya udah nah, itu buat pelajaran buat kamu juga dari dia, biar kamu juga nggak kena kayak dia juga. Iya bu, aku di sini bakal putusin pacar aku, soalnya aku juga udah mulai gak nyaman sama dia. Aku makasih ya bu, karena ibu udah selalu ngingetin aku. Maafin juga kalau semisal kemarin-kemarin aku selalu ngelawan sama ibu, selalu bantah sama ibu. Maafin aku ya bu. Maafin. Halo guys. Jadi kesan-kesan di video ini adalah kita sebagai seorang remaja harus bisa jaga diri kita, harus bisa jaga pergaulan kita supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Kita harus bisa jauhin yang namanya pacaran, jauhin yang namanya rokok, jauhin yang namanya minuman alkohol yang nggak baik buat diri kita. Jadi sebelumnya kami pamit undur diri sebagai bintang film bintang film nih, mewakili dari kelas IPS 4. Kalau misalnya ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan, kalian mendadak banget guys, Tapi tetap semangat. nggak apa-apa. Tentu maafin ya guys, bye. Cuak.